pada poin RPL. Nah, pada poin RPL ini ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Nah, ini harus terisi semua. Yang namanya PPG itu mulai dulu itu kolom-kolom itu harus terisi. Kalau di tahun 2007 awal-awal sertifikasi sampai tahun 2011 itu namanya ini adalah pola portofolio gitu. Jadi SK kita mengajar mulai kita jadi guru, kita jadi GTT, kita sukuan di yayasan, atau kita sukuan di sekolah negeri, itu setiap semester kan kita dapat yang namanya SK mengajar. Kita sebagai guru PAI, kita dapat SK mengajar per semester itu sebetulnya. Kalau di yayasan itu ada SK yayasan gitu. Nah, ini diupload di sini. Tambahkan data. Nah, di menu tambahkan data ini banyak. Mulai tahun berapa? Kalau yang diminta LPTK itu 5 tahun atau 6 tahun, maka mulai tahun 2018 sampai 2024. Kalau 3 tahun ya lebih enak. Jadi mulai tahun 2021, 22, 23, nah 24 kan masih sekarang. Nah, tanggal SK-nya. Terus baru SK-nya dimasukkan di sini. Bisa SK-nya itu difoto atau apa ya? Ya di scan, dijadikan PDF terus dimasukkan di sini. Nah, kalau ini kan tidak mungkin saya buat SK. Yang tahu buat SK seperti ini adalah sebetulnya kan kepala sekolah atau minta tolong ke operator. SK-nya harus terstempel kepala sekolah dan ditandatangani kepala sekolah, terus sesuai dengan tahunnya gitu. Ini poin 1 RPL. Yang poin kedua, pada poin kedua ini, nah, oh ya maaf, untuk poin 1 ini ada nilainya. Ketika kita ngajar semakin lama, itu nilainya ada kriterianya itu. Ada nilai sangat baik A, terus baik B, terus cukup, itu ada poinnya sendiri. Terus untuk ke poin kedua ini, nah kita lihat menunya, tambahkan data. Nah, pada poin kedua ini kita diminta untuk mengupload mulai dari prota, promes, silabus, RPP, materi ajar, LKPD, alat praga, instrumen penilaian. Nah, ini apa ya? Ini setiap LPTK itu beda-beda mintanya. Kalau yang namanya perangkat itu kan cukup mewakili prota, promes, silabus, dan RPP. Ini namanya perangkat. Nah, berapa tahun? Tergantung LPTK-nya. Kalau mintanya 3 tahun atau 5 tahun ya kita penuhi aja 5 tahun. Nah, kayaknya ada yang masuk ini ya. Nah, ini Bu Fatma yang nanya ini. Nah, ini komponen 2 tentang penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi ini komponennya yang banyak. Kemarin dari siapa? Bu Yunita itu minta 3 tahun. Alhamdulillah kalau 3 tahun. Terus Mas Miftah itu kayaknya minta 5 tahun kayaknya. Karena Mas Miftah adalah termasuk kategori K2 ya. Kayaknya K2. Iya, Mas. Ya. Terus saya lanjutkan ya. Ke bawah ya. Yang namanya perangkat itu mulai dari prota, promes, prosem, silabus, atau RPP. Materi ajar itu biasanya itu bisa diupload. Cuma ini banyak ini. Kalau diupload. Terus ada LKPD, terus alat praga. Kalau PAI ini alat praganya apa ya? Kayaknya lebih cenderung di ini, di video kayak praktek sholat, praktek wudhu. Nah,
itu bisa dimasukkan di sini. Terus instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini sebetulnya sudah ada di RPP sebetulnya. Kalau yang versi lengkap. Tapi kalau versi satu lembar, maka kita buat instrumen penilaian sendiri. Ini tentang komponen yang harus dipenuhi di poin 2. Nah, berapa ukuran file yang dimasukkan? Nah, di sini ada batas maksimalnya. Maksimal 1 MB. Sehingga untuk menyikapi ini bisa memakai Google Drive atau diupload satu-satu. Gitu. Seandainya protanya itu melebihi 1 MB. Kita masukkan di sini prota tahun 2023. Seandainya prota tahun 2023. Terus upload lagi nanti, pilih menu prota yang tahun berikutnya. Nah, ini bisa. Atau kalau memakai Google Drive itu kita menautkan link yang disimpan di Word terus di convert PDF, itu malah lebih simpel. Ini untuk poin kedua. Terus poin ketiga, kita lihat menunya apa. Nah, ini Bu Norisa sudah terisi kurang lebih 10 sertifikat. Sertifikat yang diminta itu mulai tahun berapa? Ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun. Ya minimal lah dalam 1 tahun itu dua sertifikat. Nah, ini poinnya ini besar ini kalau sertifikat. Karena pada menu sertifikat ini, coba kita lihat ya, kita tambahkan. Nah, ini banyak ini kegiatan. Apa nama kegiatannya? Seandainya pelatihan membuat video. Nah, terus jenis kegiatannya ini ada menunya, memilih ya pelatihan ya jenisnya. Terus penyelenggaranya siapa? Seandainya Kemendikbud. Terus perannya sebagai apa? Apa pemateri, apa peserta? Kalau peserta, kalau pemateri tentunya poinnya itu lebih tinggi daripada peserta. Terus tempat kegiatannya. Nah, tempat kegiatannya itu di mana? Apakah daring? Nah, biasanya gitu. Untungnya di masa pandemi ini mulai tahun 2020 sampai sekarang itu kan banyak sekali pelatihan. Terus dan kegiatannya, polanya itu adalah pola daring atau online. Di sini ada menunya biasanya. Coba ya kita input ya. Peserta. Terus tempat. Kok nggak muncul ini ya? Biasanya muncul ini. Gitu. Nah, tingkatnya itu siapa yang mengadakan? Kalau di KKG Kabupaten ya KKG Kabupaten berarti tingkat kabupaten. Dan ini juga ada poin nilainya. Semakin tinggi, nah, tingkat provinsi ini menambah sudah 1 poin. Nasional, seandainya sertifikatnya nasional itu semakin tinggi nilai kredit nilai poin pada komponen sertifikat ini. Tanggal mulainya juga dicari tanggal berapa, dilihat di sertifikatnya. Gitu. Apa tahun 2022, terus bulan Januari tanggal 2. Nah, ini memilih menu seperti ini dan selesainya juga kapan pelatihan atau seminar atau webinar itu selesai. Lalu upload sertifikatnya. Kemudian pilih menu simpan di sini. Maka nanti tampilannya seperti apa? Nah, tampilannya itu seperti punyanya Bu Norisa ini. Nah, seperti ini nanti jadinya itu. Nama kegiatan mengikuti kemajuan belajar siswa. Nah, ini contohnya ya, jenis kegiatan ini termasuk pelatihan, penyelenggaranya Edukarya, perannya sebagai peserta, tempatnya itu daring, terus tingkatnya nasional, mulai pelatihan dan tanggal selesainya, dan
sertifikat kegiatan, bisa dilihat sertifikatnya. Nah, ini sertifikatnya. Kalau sudah terupload itu bisa dilihat semua, gitu. Jangan sampai mencet yang warna merah ini, gitu. Kalau dipencet yang warna merah ini, maka akan terhapus, gitu. Ingat, jangan sampai mencet itu. Lagi nulis dari awal. Nah, berapa sih minimal sertifikat? Kalau insya Allah kita upload 6 sertifikat aja, maka nilai kita itu insya Allah sudah tinggi. Gitu. Karena ada konversinya, yang tahu ini adalah dosen. Sebetulnya rumusnya saya nyimpan, cuma tidak saya sampaikan lah gitu. Cuman teman-teman kayaknya tak cek sertifikat dengan lebih dari 10, lebih dari 8 lah sertifikat, ini sudah kategori baik lah nanti. Karena nilai RPL itu bukan 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 190 gitu, tapi 1, 2, 3, 4. 1,00, 1,5 gitu, apa 2,5, 2,75 berapa gitu. Itu paling tinggi itu berapa? IPK itu kan 4,00 itu sudah sangat baik gitu. Tapi kalau punya Bu Norisa sudah 10 sertifikat kayak gini, insya Allah nanti bisa 3, berapa gitu. Itu sudah baik sudah gitu. Nah, ini tentang poin pengembangan kompetensi profesional yang isinya adalah sertifikat selama jenengan menjadi guru. Berapa tahun? Nah, LPTK itu mintanya ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun. Seandainya tidak punya bagaimana? Maka sertifikat sebelumnya itu bisa dimasukkan. Yang tahun-tahun sebelumnya. Ini kebijakan LPTK masing-masing. Kalau seandainya masih tidak punya, ya diusahakan ada, kan gitu. Terus poin yang keempat. Poin keempat ini adalah pengelolaan administrasi pembelajaran. Kayaknya Mbak Epni tadi sudah buat format yang lebih sip ya, lebih bagus kayaknya formatnya itu. Tentang surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah tentang administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, administrasi kegiatan ekstrakurikuler atau pengalaman. Nah, kegiatan seperti ini itu kan sebetulnya kan di PKG. Di PKG itu ada. Itu bisa dilampirkan atau dimasukkan sekalian. Nah, contohnya punyanya Bu Norisa. Nah, ini Bu Norisa ini sudah memasukkan PKG-nya, rekap PKG-nya. Sebetulnya PKG ini banyak gitu. Banyak lembar gitu. Ini hanya rekapnya aja yang dimasukkan. Nah, seperti ini. Ini sudah dengan nilai 80, ini sudah sangat baik gitu. Nah, isinya apa? Nah, ini tentang kompetensi, tentang pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Nah, ini yang menilai ini siapa? Adalah kepala sekolah. Oh, kok ada yang masuk lagi? Pak Mim tadi sama Cici itu apa namanya? Zoom sama dosen ya Pak? Iya. Hai Mas. Iya, biar nanti ngikuti meet-nya ini aja. YouTube-nya aja gitu, biar paham. Maaf Pak telat hadir. Iya, nggak apa-apa. Ngikuti aja ya. Panjang baru dibilangi. Nah, intinya kalau sudah terupload, ini bisa dilihat file. Makanya tadi kok Mbak Epni kok nge-share tentang surat keterangan dari kepala sekolah, nanti bisa ditambahkan. Gitu. Maksimal berapa ini? Maksimal 1 MB gitu. Kalau lebih dari 1 MB biasanya itu menolak sistem ini gitu. Jadi setiap uploadan di menu space ini, meskipun tugasnya jenengan itu maksimalnya itu adalah 1 MB.
Nah, sampai di sini pengelolaan administrasi pembelajaran. Poinnya berapa? Di sini ada semua ini poinnya ini. Gitu. Terus yang terakhir yaitu inovasi pembelajaran. Nah, pada inovasi pembelajaran ini LMS Space ini meminta kita atau memberikan menu satu tentang membuat modul. Maksudnya membuat modul bukan modul ajar versi Kurmer yang sekarang, tapi membuat modul. Kalau dulu itu yang namanya membuat modul itu adalah membuat buku karya kita ya, atau kita sebagai apa ya, biasanya penulis kedua di KKG membuat buku kelas berapa, kelas 2 apa kelas 3, atau membuat buku BTA. Nah, ini termasuk membuat modul di sini. Bisa dimasukkan di sini. Coba kita klik. Oh, langsung masukkan aja sebetulnya. Udah ada penulisnya siapa, terus yang mengesahkan siapa. Terus yang kedua adalah membuat praktikum. Nah, pedoman praktikum. Biasanya kalau pedoman praktikum ini lebih cenderung ke guru umum. Kayak guru IPA atau fisika, itu kan ada pedoman praktikumnya. Kalau PAI apa ya pedoman praktikumnya? Apa sholat itu ada pedoman praktikumnya kan? Terus kita ngupload fikih sholat gitu kan, kayak kurang pas gitu. Iya, sudah. Nah, ini kalau membuat pedoman praktikum. Nah, maka kita apa ya? Solusinya, langkah yang kita ambil itu, yang kita sikapi itu, yang paling enak itu adalah di PTK. Intinya di poin inovasi pembelajaran ini jangan sampai kosong. PTK ini termasuk karya tulis ilmiah dan ini juga nilainya cukup lah gitu. Intinya di poin-poin tersebut ini ada isinya gitu. Terus membuat video pembelajaran. Nah, ini yang akan kita bahas. Seandainya teman-teman sudah pernah buat apa ya, konten semacam konten pembelajaran, kita menerangkan materi kelas 2 bab sholat. Nah, kita buat sebagai sumber belajar durasi berapa, 5 sampai 10 menit atau sampai 15 menit. Nah, itu diupload di YouTube, nanti bisa dimasukkan di menu ini. Nah, kita coba. Nah, ini nanti kita masukkan kalau linknya dan apa ya, yang sudah terkonvert ke PDF. Kalau langsung upload videonya di sini tidak bisa. Makanya kan ini ada keterangan file maksimal 1 MB. Jika file berupa video silahkan upload ke YouTube. Nah, di sini ada keterangannya. Dan linknya ditulis di PDF. Nah, ini sebetulnya yang dijadikan dasar dengan saya untuk kenapa kok tak suruh upload di YouTube. Kok enggak di Facebook aja gitu. Kok enggak di TikTok aja. Nah, kemarin kan siapa? Mbak Fatma itu kok punya di TikTok karena suka nonton TikTok ya. Linknya itu kan ada gitu. Itu linknya dimasukkan buat baru, seandainya buat ini ya, buat apa ya, video inovasi. Oh, ini kok ada yang baru masuk. Nah, ini Mbak Yunita ini baru masuk ini. Nah, video inovasi, linknya ditautkan di sini. Link YouTube-nya atau TikTok-nya itu bisa dimasukkan di sini di bawahnya ini. Nah, setelah itu ini di-convert dijadikan PDF. Simpan. Terus mau di mana? Seandainya di desktop aja ya. Ini hanya contoh. Terus dijadikan PDF. Nah, terus disimpan, baru
masukkan di mana tadi? Di sini. Membuat video pembelajaran. Ini hanya contoh ya. Nah, video inovasi. Coba kita upload ya. Nah, itu nanti munculnya seperti ini. Membuat video pembelajaran. Lihat filenya. Oh, ternyata filenya video inovasi pembelajaran. Tapi di sini ada linknya. Ini hanya contoh ya. Nah, ini saya hapus. Nah, kalau ngapus ini. Nah, ini kalau menghapus. Nah, kalau ini jangan dihapus ini. Hilang nanti file PTK-nya. Nah, bentar ya. Nah, ini file PTK-nya. Ada berapa? Ada 54 pix. Ada 54 lembar. Ini PTK-nya Bu Norisa. Gitu. Bu Norisa ini cukup terampil sudah membuat PTK. Ini termasuk karya inovasi. Atau teman-teman kalau suka gini ya, pernah buat ini LKPD yang berbasis kuisis atau berbasis apa itu namanya, Google Form atau Kahoot. Itu kan ada linknya, itu bisa juga dimasukkan di inovasi pembelajaran. Nah, intinya di poin RPL ini, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5 ini harus terisi semuanya. Jadi seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ini ya, kita praktek untuk upload di YouTube versi laptop. Saya ketinggalan, Mbak. Ya, enggak apa-apa. Baru buka ini.